Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muafiq Afnansyah Rizal, NIM 61014191112. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu kreatin fosfat atau BCR. Adalah molekul kreatin terfosforilasi yang berfungsi sebagai cadangan fosfat berenergi tinggi yang dapat digerakkan secara cepat dalam otot rangka, miokard, dan otak untuk mendaur ulang adenosin trifosfat, mata uang energi sel. Kemudian yaitu glikolisis aerobik. Glikolisis aerobik adalah jalur glikolitik yang terjadi di sitosol dengan adanya oksigen. Bila dibandingkan dengan glikolisis anaerobik, jalur ini jauh lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak ATP per molekul glukosa. Dalam glikolisis aerobik, produk akhir pirufat ditransfer ke mitokondria untuk memulai siklus asam sitrat. Oleh karena itu, produk akhir dari glikolisis aerobik adalah 34 molekul ATP, air, dan karbon dioksida. Kemudian adalah glikolisis anaerobik, yaitu glikolisis anaerobik terjadi di sitoplasma ketika sel kekurangan oksigen lingkungan atau tidak memiliki mitokondria. Dalam hal ini, NADH dioksidasi menjadi NAD+ dalam sitosol dengan mengubah pirufat menjadi laktat. Glikolisis anaerobik menghasilkan 2 laktat plus 2 ATP plus 2 H2O plus 2 H+. Dari satu molekul glukosa. Berbeda dengan glikolisis aerobik, glikolisis anaerobik menghasilkan laktat yang mengurangi pH dan menginaktivasi enzim. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizzo Yulianto, NIM 610141913. Di sini saya akan menjelaskan dua materi fisiologi yang saya terima, yakni ada dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Yang pertama adalah dekarboksilasi oksidatif. Pengertiannya, dekarboksilasi adalah reaksi perantara antara glikolisis dengan siklus Krebs. Kemudian mengubah asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon, kemudian menjadi asam sitrat yang memiliki 2 atom karbon di matriks mitokondria, menghasilkan 2 NADH dan 2 CO2. Kemudian ini prosesnya. Kemudian materi yang kedua adalah pengertian siklus Krebs, di mana siklus Krebs sendiri adalah tahap respirasi aerob yang menghasilkan menghasilkan energi, di mana prosesnya membutuhkan O2 atau oksigen. Begini proses siklus Krebs. Kemudian di sini ada produksi ATP dari transport elektron, yang dimana reaksi NADH plus H plus menghasilkan 3 ATP per mol NADH terjadi pada reaksi anaerob fosfoglisseraldehid difosforogliserat. Kemudian yang kedua ada B, pirufat asetil CoA. Yang C ada isositrat atau oksalosiktinat, dan yang D ada ketoglutarat atau suksinil CoA. Kemudian ada E, malat atau oksaloasetat. Reaksi FAD2 menghasilkan 2 ATP per mol FADH2 terjadi pada reaksi suksinat atau fumarat. Karena ada mol FADH2, maka total ATP 2 kali 2 sama dengan 4 ATP. Kemudian ini skema reaksi. Kemudian ada reaksi oksidasi asam lemak, seperti ini bentuknya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Atta Sabilal Haqi, NIM 61014191115. Saya akan menjelaskan materi fisiologi mengenai transport elektron. Transport elektron adalah tahapan terakhir dari reaksi respirasi aerob. Molekul yang berperan penting dalam reaksi ini adalah NADH dan FADH2 yang dihasilkan pada reaksi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Tahap ini berfungsi mengoksidasi NADH dan FADH2 dari tahap-tahap sebelumnya. Elektron dan H+ dari senyawa-senyawa tersebut dilahirkan melalui senyawa-senyawa penerima elektron seperti NAD, FAD, Golgi, serta sitokrom.
Setiap terjadi pemindahan elektron, energi yang terlepas digunakan untuk membentuk ATP. Oksigen berfungsi sebagai penerima elektron terakhir pada proses tersebut. Selanjutnya, oksigen bergabung dengan H+ membentuk H2O. Terus selanjutnya pembentukan ATP dalam sistem transport elektron terjadi melalui reaksi fosforilasi oksidatif. Oksidasi 1 NADH dapat menghasilkan 3 ATP. Adapun oksidasi 1 FADH2 menghasilkan 2 ATP. Organisme prokariotik tidak memiliki mitokondria. Dengan demikian, pengurangan ATP untuk pemindahan NADH ke dalam mitokondria tidak terjadi. Jadi, jumlah total ATP yang dihasilkan sebanyak 38. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan mengenai transport elektron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Mubarak, NIM 61014191116. Di sini saya akan menjabarkan mata kuliah fisiologi mengenai proses pembentukan energi dari lemak dan protein. Ada dua unsur, yaitu lemak dan protein. Yang pertama yaitu protein. Protein sendiri tersusun dari asam amino esensial dan asam amino non esensial. Asam amino esensial yaitu asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh, jadi ditolak oleh tubuh. Kebalikannya, asam amino non esensial yaitu asam amino yang dapat diterima oleh tubuh, dapat disintesis oleh tubuh. Jadi perbedaan ini harus kita menjadi pegangan dasar. Yang selanjutnya adalah metabolisme protein, ada 4. Yang pertama yaitu degradasi protein, yang kedua adalah oksidasi asam amino, yang ketiga adalah biosintesis asam amino, dan yang keempat adalah biosintesis protein. Penggunaan protein atau prosesnya, proses menjadi pembentukan energinya. Yang pertama yaitu protein sel dipecah. Yang kedua, pemecahan protein menjadi asam amino. Yang ketiga, diaminasi atau pembuangan gugus amino dari asam amino. Yang selanjutnya adalah lemak. Lemak merupakan sumber nutrisi yang disimpan di dalam tubuh. Jadi ketika kita melakukan aktivitas berlebih dan tergolong berat, maka cadangan untuk kekuatan dan kekebalan kita salah satunya adalah lemak. Metabolisme lemak ada 3, yaitu oksidasi, yang kedua adalah siklus Krebs, dan yang ketiga adalah fosforilasi oksidatif. Pengertiannya, oksidasi merupakan proses merubah asam amino menjadi asetil CoA. Yang kedua, siklus Krebs, yaitu proses merubah asetil CoA menjadi H. Yang ketiga, fosforilasi oksidatif, yaitu proses mereaksikan H+O menjadi H2O plus ATP. Selanjutnya adalah fungsi lemak. Yang pertama adalah sumber cadangan energi. Yang kedua adalah sumber asam, lemak esensial, pembentukan sel. Itu ada beberapa fungsinya. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.